Baik anak-anak, kita mulai ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini materi yang akan Bu Dewi sampaikan adalah materi tentang evaluasi prestasi belajar. Nah, kita pada pagi hari ini akan membahas tentang evaluasi prestasi belajar. Nah, ini kaitannya dengan anak-anak kemarin sudah melaksanakan penilaian akhir semester, kemudian dari penilaian akhir semester itu kemudian dievaluasi oleh Bapak Ibu guru ya, termasuk anak-anak juga sebenarnya melaksanakan evaluasi. Nah, sekarang kita melihat ya, apa itu evaluasi prestasi belajar. Yang disebut dengan evaluasi prestasi belajar itu adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan berkaitan dengan hasil belajar yang dicapai seorang siswa dalam periode tertentu. Nah ini ya, jadi evaluasi belajar itu dilakukan untuk agar Bapak Ibu guru, orang tuamu juga mengetahui, termasuk kalian mengetahui ya, selama kalian melaksanakan pembelajaran di sekolah itu apakah mengalami keberhasilan atau mengalami kegagalan. Nah ini berkaitan dengan hasil belajar yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Jadi dalam periode tertentu. Nah jadi kalau kita itu evaluasi belajar dilaksanakan pertama itu adalah penilaian tengah semester di semester ganjil. Kemudian setelah itu penilaian akhir semester di semester ganjil juga. Kemudian berikutnya penilaian tengah semester di semester genap. Kemudian berikutnya adalah penilaian akhir tahun. Nah, kemudian kita melihat apa sih sebenarnya tujuan evaluasi belajar. Ya, tujuan dari evaluasi belajar itu yang pertama itu agar kalian sebagai siswa, kemudian Bapak Ibu guru sebagai pendamping kalian di sekolah dan orang tuamu itu mendapatkan data untuk mengetahui kemajuan siswa dalam prestasi belajarnya. Nah, kalau di sini kita mengetahui kemajuan siswa itu kan dari nilai ya, dari nilai ulangan, nilai harian, kemudian nilai tes, termasuk juga progres selama kalian mengerjakan tugas. Nah, kemudian yang kedua, nah dari evaluasi belajar ini nanti Bapak Ibu guru, kemudian kalian sendiri dan orang tua itu akan mengetahui sebab-sebab kemajuan atau kegagalan. Mengapa sih saya mengalami kegagalan? Nah ini saya ada kemajuan enggak? Kemajuan itu tidak semata-mata hanya dilihat dari nilai ya, tapi dari sikap dan perilaku, dari tanggung jawab, dari kemandirian gitu kan. Kemudian dari kedisiplinan mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, itu adalah kemajuan. Kemudian yang ketiga, itu memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan dan bakat siswa yang bersangkutan. Ya, cuma ini kelas 9, sebentar lagi anak-anak akan lulus dari SMP Muhammadiyah Salatiga. Tentunya anak-anak sudah harus mulai menetapkan kira-kira setelah saya lulus dari SMP ini saya mau melanjutkan kemana? Apakah mau melanjutkan ke SMA atau mau melanjutkan ke SMK? Nah, kemudian tujuan evaluasi belajar yang berikutnya adalah memperoleh laporan tentang perkembangan siswa yang diperlukan orang tua dan sekolah. Jadi laporan ini tidak hanya diperlukan oleh orang tuamu dan sekolah ya, tapi juga diperlukan oleh dirimu sendiri kan begitu. Kan bisa melihat kira-kira saya ada kemajuan atau tidak. Jadi kalian bisa melakukan evaluasi sendiri ya, melakukan evaluasi sendiri kira-kira dari kelas 7, 8, 9 ini saya mengalami kemajuan atau justru kemunduran. Secara umum kalau Bu Dewi melihat dari prestasi, perkembangan prestasi, kemudian perkembangan sikap dan perilaku dari siswa kelas 8A itu ya, yang karena Bu Dewi wali kelasnya kelas 8A ya, itu banyak anak-anak yang mengalami kemunduran. Bukan kegagalan ya, tapi kemunduran. Nah, ini faktornya kan banyak sekali, apalagi kita pembelajaran daring ya, ini tantangannya cukup besar sekali. Anak-anak dituntut untuk bisa belajar secara mandiri. Nah, sekarang kita lihat mengapa sih hasil belajar kita itu tidak baik. Ada 3 faktor yang bisa kita ketahui. Yang pertama, tidak mempunyai buku materi pelajaran dan buku catatan. Nah, ini ya.
buku materi pelajaran tidak ada, LKS tidak ada, kemudian kalian tidak punya buku catatan. Jadi untuk belajar itu sebenarnya kan di Google Classroom itu Bapak Ibu guru kan sudah menyiapkan materi banyak ya. Menyiapkan materi banyak, tapi ternyata juga banyak yang mungkin tidak dibuka, tidak dibaca. Nah, sementara kalau siswa hanya mengandalkan keterangan yang disampaikan oleh guru ketika mengajar di kelas, padahal kita Zoom meeting ini aja hanya paling 40 menit kan, satu kali pertemuan ya, 1 jam pelajaran kan hanya 40 menit. Itu kan masih kurang sekali. Nah, ini sehingga membuat kita itu ini ya, hasil belajar kita tidak baik. Nah, jadi meskipun Bapak Ibu guru itu memberikan materi dalam bentuk file, nah, anak-anak tetap menyediakan buku catatan ya. Jadi materi yang ada di Google Classroom itu sebaiknya dicatat ulang atau mungkin dibuat ringkasan. Ini akan membantu anak-anak untuk menguatkan memori ya, menguatkan memori. Dengan anak-anak mencatat, kemudian sambil membaca, kemudian mencatat, itu memorinya akan semakin kuat. Nah, kemudian yang kedua, jadi kita belajar itu hanya ketika mau ada ulangan saja, atau kita belajar ketika hanya ada tes saja, atau kita belajar ketika hanya mendapatkan tugas atau mendapatkan PR dari Bapak Ibu guru. Itu saja tugasnya sering tidak dikerjakan. Nah, ini ya, jadi membuat hasil belajar kita tidak baik. Kemudian yang ketiga, mengapa hasil belajar kita tidak baik? Malu dan malas bertanya. Ya, malu dan malas bertanya. Kalau tidak tahu itu silakan bertanya. Baik misalnya bertanya kepada Bapak Ibu guru di Zoom meeting seperti ini ya, ketika kita sedang pelajaran, anak-anak ada yang tidak paham, bisa ditanyakan langsung ketika Bapak Ibu guru sedang menyampaikan materi. Atau mungkin di Google Classroom itu bisa ditanyakan di sana. Atau mungkin lewat grup kelas ya, di grup kelas atau japri kepada Bapak Ibu guru secara pribadi itu kan boleh. Nah, ini kan insya Allah nanti akan ditanggapi oleh Bapak Ibu guru. Tidak baik. Nah, kemudian bagaimana agar prestasi belajar kita bisa meningkat? Yang pertama adalah belajar dengan teratur. Nah, hal ini bisa ditunjukkan dengan membuat jadwal belajar harian. Ya, kalau anak-anak kita kan sudah punya jadwal tetap di setiap hari. Jadi setiap hari itu anak-anak melaksanakan Zoom meeting jam 8. Maka sebelum Zoom meeting anak-anak disarankan untuk melaksanakan sholat sunnah duha dulu. Sholat sunnah duha kemudian mengikuti Zoom meeting. Nah, setelah Zoom meeting anak-anak nanti dipersilakan untuk membuka Google Classroom. Membuka Google Classroom, dicek di situ materi pembelajaran dari Bapak Ibu guru, dibaca ulang materi pelajarannya. Kemudian kalau ada tugas silakan dikerjakan. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 2 adalah memiliki disiplin belajar yang tinggi. Nah, ini ya, hal ini bisa dilatih dan dibiasakan dengan memaksa diri untuk belajar pada jam belajar yang sudah ditetapkannya sendiri. Nah, kalau ditetapkan sendiri mungkin agak susah ya, maka Bapak Ibu guru di sekolah membantu anak-anak untuk membiasakan belajar itu dengan cara ini, Zoom meeting setiap pagi. Ya, Zoom meeting setiap pagi itu bukan berarti bahwa Allah meng-zoom wae kok, enggak gitu ya, tapi ini adalah sebuah upaya, sebuah cara bagaimana agar anak-anak memiliki disiplin belajar yang tinggi. Nah, kemudian yang berikutnya, melengkapi buku-buku pelajaran yang dibutuhkan. Nah, karena kita masih PJJ, maka untuk melengkapi buku pelajaran yang dibutuhkan, itu yang pertama dilakukan oleh Bapak Ibu guru dibantu dengan buku LKS. Atau kalau kalian mau, itu bisa ke sekolah pinjam buku paket. Di sekolah ada di perpustakaan, disediakan ya, buku paket semua mata pelajaran. Itu ada. Nah, ini anak-anak bisa meminjam di perpustakaan sekolah. Tentunya kalau ke sekolah kan tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ya, karena memang kita belum diizinkan untuk masuk sekolah. Nah, ini ya yang ketiga. Kemudian yang keempat, berkonsentrasi dengan memusatkan pikiran pada satu persoalan dan mengesampingkan hal-hal lain. Nah, kalau sedang Zoom meeting begini ya konsentrasinya ke Zoom. Jadi ketika sedang Zoom dengan Bapak Ibu guru, ya konsentrasi, perhatikan pelajaran yang sedang disampaikan. Kan itu sekalian belajar juga sebenarnya anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya adalah segera bertanya jika mengalami kesulitan. Bapak Ibu guru di sekolah ini insya Allah
sangat terbuka ya. Jadi ketika ada anak yang mengalami kesulitan, kemudian bertanya kepada Bapak Ibu guru untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, itu Bapak Ibu guru sangat senang sekali ya. Nah itu, karena artinya anak-anak ada perhatian, anak-anak punya semangat untuk belajar. Nah, kemudian yang terakhir adalah membangkitkan motivasi pada diri sendiri. Ini yang paling sulit. Ya, membangkitkan motivasi pada diri sendiri itu yang paling sulit. Nah, ini tantangan untuk kita semuanya ya. Nah, demikian ya anak-anak ya. Jadi bagaimana agar prestasi kita bisa prestasi belajar kita bisa meningkat? Ini ada 6 hal ini yang bisa kita laksanakan. Nah, begitu anak-anak, jadi materi Bu Dewi pada pagi hari ini tentang evaluasi hasil belajar.